Pagi semuanya, pagi semuanya. Gua buat pagi ini gue coba pengen update Bitcoin, analisa gue sebelumnya, dan itu akan selalu seperti ini. Gue akan menganalisa Bitcoin karena Bitcoin itu salah satu ya koin kesukaan gue. Gue selalu trade itu pasti di sana semua, selalu. Ya, gitu. Nah, gue coba gue memprediksikan BTC ini sampai akhir Agustus gitu. Dan di akhir coba kita ngebahas astrologinya. Oke, tapi sebelumnya kita bahas dulu di video sebelumnya. Di video sebelumnya itu gua mencoba targetkan bahwa Bitcoin itu bisa ke atas, itu di target polanya. Dia emang udah di rectangle, target polanya itu dia kepentok gitu. Cuman gue expectnya itu dia itu bisa lebih ke atas lagi, ya mungkin ke 1414, bisa ke 1272, dan dia turun baru itu layak gitu loh. Cuman tuh ini kayak naiknya kok dikit banget kayak gitu. Terus juga tiba-tiba langsung dibawa candle Morbozu ini di merah ini, ya pergantian weekly gitu. Biasa pergantian weekly itu pasti ada yang namanya volatil, punya pergantian weekly atas bawah dihajar sama dia kayak gitu. Dan ini kalau misalnya kita lihat di structure, lihat di 1 jam itu nggak layak gitu loh, nggak layak. Maksudnya kalau di LTF, ya kita LTF bahwa di sini adalah coach gitu loh. Harusnya dia itu dia ngebuat namanya lower high ya, terus dia turun. Tapi hasil dia ngebikin haha dam langsung gitu. Dan satu lagi ini ada candle jelek gitu loh. Gue pikir bahwa BTC itu ya di daerah sini gue ada long juga, di daerah sini ada inside bar. Ya kemarin itu gue kena stop loss. Ya di sini tuh ada yang namanya inside bar dan dia running gitu loh, dia running gitu. Dan dia ke bawah, gue pikir mungkin dia akan ke atas lagi gitu. Dia akan ke atas lagi. Itu kita lihat time frame 1 jamnya itu mungkin ke area di sini lah. Gue mikirnya itu di daerah-daerah sini gitu loh. Dia akan rejection gitu. Dia ada rejection dari sini, itu pasti akan buat TP itu, karena ada banyak rejection di daerah sana akan buat TP. Tapi hasil gue diajak turun gitu loh. Dan turunnya nggak main-main, jeblos langsung sell kayak gitu. Itu karena CPI juga gitu loh tuh. Nah terus dia turun ya, dia udah turun. Terus ini dia udah break structure punya gitu loh. Karena gue ngeliat ya, gue ngeliat ini dia itu ada yang namanya 5 gerakan juga ya, 5 gerakan juga, 1 2 3 4 5. Mungkin orang-orang berpikir bahwa oh ini rising wedge gitu ya. Tapi kalau gue ngeliat pola ya udah, gue akan menerima itu sebagai break structure aja kayak gitu. Dan di sini ada imbalance ya, tidak ada imbalance, dan ini kena secara full. Tapi di bawah imbalance itu pasti ada demand. Ini ada critical area di sini gitu. Ini ada critical area. Bitcoin pasti akan rejection di area sini, atau di paling bawahnya itu unfilled ordernya di 1 jam itu dia akan pasti lari ke sini gitu. Karena kita lihat juga nih, kita coba ke parameter yang lama gitu loh. Kita ke parameter yang lama itu, dia itu ada yang namanya Bullish Expanding Triangle kalau salah di sini ya. Kita coba tarik Fibonacci-nya dari ujung 5 ini. Sebentar. Oke, kita tarik dari sini. Nah, tepat. Oh, di daerah sini benar nggak ya? Nah, oke, udah tepat. Nah, di sini. Nah, di sini juga di daerah sini, di area yang gue bilang critical area itu ada area golden Asia Fibo itu. Di unfilled ordernya ada di 0.5 gitu. Gue menyebutnya sih sebenarnya 2 Fibonacci ini menjadi area kritikal gue untuk melakukan entry di sana ya. Tapi di atasnya ada imbalance secara full, mungkin dia akan ke atas sedikit, lalu dia turun gitu loh.
Karena dari sisi gue bermain ya, gue nge-trade gitu. Tapi gue bermain di candle 4 jam, cuman tuh gue ngelihat di sini candlenya tuh jelek gitu. Tidak ada sama sekali candle yang bagus di daerah sini. Gitu. Mau dibilang Morningstar bukan. Gitu. Kecil banget gitu candle tengahnya. Dia harus rejectionnya itu gede. Mungkin kalau misalnya dia ada Morningstar, dia minimal itu candle dia punya shadownya itu sampai ke area 23 gitu loh. Cuman di sini tidak ada sama sekali, kecil banget ya gitu, jelek banget gitu. Mungkin dia akan naik gitu loh, bisa aja dia akan naik, dia bisa aja akan naik ke level ini. Di biasanya dia turun gitu ke area 0618 gitu. Ini adalah Fibonacci, gue memakai Fibonacci parameter lama gitu. Tapi kalau misalnya dia di sekitar 0,68 dia ada rejection, dia akan retest ke atas, mungkin gua akan coba menarik Fibonacci ya dari angka 5 ini di higher high ini tuh, ke titik 018. Itu mungkin di daerah sini bisa aja. Nah di daerah sini tetap dia naik gitu, karena udah coach juga kan di daerah sini dia akan naik dan dia akan turun. Gitu. Mungkin turunnya di sini atau ke unfilled order yang paling bawah gitu. Atau bisa dibilang kalau kita ngomongin ABC correction ya, ABC correction ya dari 5 ke sini ya, bisa aja kita mencari A di sini, terus B di sini, dan C di sini. Layak, masih bisa gitu. Sebentar gua coba centang dulu. Nah di sini mungkin akan seperti itu jadinya tuh. Dari C tentu bisa ke atas gitu, kan gue udah bilang gitu di video sebelumnya itu gue udah bilang bahwa Bitcoin ya selama dia itu di atas dari sebuah HT besar ini, atau bisa bilang HL besar ini, dia di sini masih, selama dia di atas ini Bitcoin masih bisa running ke atas. Cuman kita sadari bahwa sebentar lagi ada yang namanya new moon, dimana historical new moon adalah cenderung ke bawah, historical full moon itu bakalan ke atas. Mudah-mudahan aja di new moon kali ini di tanggal 27 ini Bitcoin tetap stay di area kotak merah gue ini gitu. Tetap stay di sini sampai dia ke quarter, sampai dia full moon gitu. Dia bisa naik ke atas. Dia masih bisa naik ke atas. Gitu. Mungkin ada orang ya di technical bahwa di sini dia akan menembusi sebuah trendline di sini. Gitu. Tapi ya kita berbicara structure-nya aja gitu loh. Bahwa ini cuman break structure di high low yang berbeda gitu loh. Beda kalau misalnya ini gue berpandangan bahwa ini adalah higher low ya di majornya gitu. Ya ini adalah sebuah higher low ya di minornya. Bagi gue berpandangan seperti itu. Tapi higher low dengan major gue akan teman-teman di sini. Itu ini ada Kriofol juga, dan ini order block juga gede banget di sini. Defense terkuat itu di BTC itu di daerah sana kayak gitu. Oke. Kita coba bahas astrologi. Mungkin khusus di video ini gue akan coba kasih sebentar di mana ya. Di sini bentar. Gue juga bikin juga. Aduh. Sebentar. Mana ini? BNB. Oke, nah ini. Nah, di sini ya. Kelihatan semua. Oke,
di 17 Agustus atas San Dobiji mulai ada kenaikan untuk BTC. Gua yakin itu ada di sana juga ada candle cantik kesayangan gue itu ada insight, baru gua yakin dia akan ke atas dulu. Itu range gue itu sekitar 23.600 gue itu melakukan TP, atau minimal itu sekitar 23 ya 24 ya 24 ya 600 ya 20 iya ya 24 600 kok enggak di 24.550 itu gua akan melakukan TP 75% gitu. Tapi yang kita terima adalah ya rapat CPI gitu yang dihajar habis-habisan candle ya dengan batang panjang itu luar biasa banget, langsung ke bawah itu. Nah tentu astrologi itu akan benar-benar, bukan berarti astrologi bisa membaca CPI itu form gitu, enggak gitu. Tapi emang astrologi di tanggal 17 dia akan dia akan mencari titik high BTC dan dia turun dulu gitu di tanggal 18, karena di tanggal 18 itu ada Venus juga. Nggak ada Venus juga, dia akan mengalami koreksi, mungkin akan terjadi candle weak atau candle impulsif ke bawah gitu. Cuman yang kita hadapin sekarang dia udah melalui candle impulsif dulu di tanggal 17. Magernya itu di siang hari, gue pikir akan koreksi itu di malam hari, karena di 17 Agustus itu di malam hari itu titik puncaknya high-nya. Tapi ternyata dibawa ke bawah gitu, ya udah itu kita terima aja. Tapi di 18 Agustus ini ya, di 18 Agustus itu tepat di area di sekitar jam 8-an ya, sekitar jam 8 itu low terakhir, mungkin sekitar jam 8 sampai jam siangan jam 11 jam 12 itu area low terakhir BTC. Dia harus mengalami koreksi dulu ke atas ya, mungkin di sekitar 18 sore 18 siang atau 19 pagi itu akan terkoreksi itu. Dia bisa bikin HH atau dia bisa bikin LH. Cuma tuh kalau misalnya yang tadi gue bilang itu dia udah break structure punya itu, mungkin bahwa layaknya dia akan ngebuat LH untuk BTC dan dia turun lagi di sekitar area 21 atau di sekitar 20 malam hari itu. Karena 21 hari di tanggal 21 sampai sekitar 22 ya kalau nggak salah, itu tuh nggak ada yang namanya sunburn-nya. Jadi ya udah dia akan turun ke bawah sampai di angka sekitar 23-24. Dia akan retest dulu nih gitu. Dia akan retest dulu ke atas untuk mempersiapkan full moon ya. New moon. Dia akan naik ke atas di sekitaran tanggal 22. Kalau di tanggal 22 atau 21 dia akan naik dulu ke atas nih. Untuk apa? Untuk mempersiapkan new moon, sesi new moon ya. Itu dia di 21 itu dia naik ke atas. New moon akan membuat candle bagus dan dia turun hitam gitu. Mungkin ya target gua itu sekitaran ya di atas ini gitu, di atas ini di unfilled order ini. Atau kalau misalnya dia pengen ngedam ya udah silakan ngedam gitu, karena emang historical dari Agustus juga ngedam juga kan gitu di area new moon-nya gitu. Yang penting kita ada candle bagus pasti akan kita coba. Itu aja sih untuk prediksi Bitcoin gitu. Jadi jangan pernah lupa 27 Agustus itu ada yang namanya new moon. Mungkin menurut gua itu ya, new moon itu akan nge-stuck dulu di sekitar 27.8. Itu mungkin kayaknya sih sekitar antara 29 sama 30 itu titik high-nya. Dan dia turun gitu. Benar-benar turun ya udah sekitaran 30 sampai sekitar ya di atas tanggal 2 gitu dia masih bisa turun itu. Oke. Ini ya analisa gua dan ini prediksi BTC gua. Kurang ajar dia kenain stop loss gua, itu ada candle bagus padahal
Gue pikir dia bakalan ke atas, malah ditendang yang kayak gitu-gitu punya. Ya udah kayak gitu. Yang jelas ya di daerah 0618 atau di area critical area ini ada candle bagus, gue akan melakukan long di sana dan gue mungkin akan TP di 24k. Tuh, mungkin akan gue TP di 24k atau bisa di bawahnya lagi. Tuh, atau melalui Fibonacci candle di situ di 1/2 atau di 1/1.5. Itu aja sih. Thank you.